Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Di sini kita sudah masuk kepada pertemuan yang ketiga, ya. Jadi untuk pertemuan hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita akan berdoa dulu. Jadi supaya kita mendapatkan berkahnya, pembelajaran hari ini kita mulai dengan berdoa. Siapa yang ingin berdoa? Silakan. Oh ya, silakan Ilham. Baiklah teman-teman, sebelum belajar kita terlebih dahulu berdoa. Yang sudah memimpin doa, dan setelah saya mulai dengan kita bersama-sama berdoa, saya cek kehadiran kalian dulu, ya. Sandra ada? Saya Pak. Gimana kabarnya, sehat? Sehat Pak. Erdino ada? Ya. Ada? Ada Pak. Rizka ada? Rizka? Gimana kabarnya Rizka? Pertemuan kedua kemarin kan nggak masuk, katanya sakit. Sakit apa kemarin? Pilek ya, katanya ya. Pilek aja nggak masuk sekolah. Elis ada Elis? Iya Pak. Elis, gimana kabarnya Elis hari ini? Bahagia? Iya. Oke, nanti kalau saya kasih suatu gambaran untuk menggambarkan kondisi hari ini, kita menggambarkan kondisi bahagia. Sinta ada Sinta? Saya Pak. Gimana kabarnya Sinta hari ini? Kabarnya putus dari pacarnya ya? Oh enggak, kabar-kabar Anissa aja. Anissa mana Anissa? Gimana kabarnya Anissa? Keluarga sehat? Hari ini bahagia buat belajar? Alhamdulillah. Kemudian Rizky mana Rizky? Rizky, gimana kabar Rizky? Alhamdulillah Pak. Termenung terus dari tadi. Apa yang dipikirkan? Tidak ada Pak. Oh tidak ada. Sandi ada Sandi? Oke, Sandi. Oke, Sandi masuk nomor 2 ya, hari ini ya. Gimana kabarnya Sandi hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Ada yang belum saya panggil? Oh, Ilham tadi yang mimpi doa ya. Gimana kabarnya Ham? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Baiklah. Jadi sudah semuanya saya absen hari ini? Ya. Alhamdulillah. Jadi hari ini semuanya hadir semua dan dalam kondisi yang bahagia. Nah, untuk menunjukkan ekspresi bahagia kalian, nanti Pak Jadi juga sudah siapkan ini. Dan mungkin menyusun ya, atau mungkin memproses kalian bagaimana kondisinya. Dan perlu saya sampaikan bahwa tujuan pembelajaran kali ini adalah pada pertemuan ketiga, yaitu ya kita akan menyusun kerangka teks laporan hasil observasi. Ya, kalau pada pertemuan kedua kita sudah menjelaskan bagaimana menganalisis unsur-unsur struktur dari teks observasi, dan untuk pertemuan ketiga ini kita akan menyusun kerangkanya. Ya, untuk menyusun kerangkanya tentunya di sini Pak Zaki sudah membagi menjadi 3 kelompok, dan setiap kelompok ini ada cowoknya, ada ceweknya, dan mudah-mudahan di sini dituntut adanya sebuah kerjasama. Ya, kemarin sudah disepakati harus sudah memilih kelompok sendiri, kita yang namanya Merdeka. Saya yang menentukan, tapi kami sudah menentukan sendiri kelompoknya, dan mudah-mudahan nanti dalam kelompok bisa bekerja sama dengan baik. Ya, seperti itu.
Baik, jadi selain kita menyusun sebuah kerangka dari laporan hasil observasi, dan kita akan membahas terkait dengan gambung ubah. Ya, gambung ubah itu apa? Adalah gambung ubah tentunya berkaitan dengan sebuah kearifan lokal yang dikembangkan di Kabupaten Musi. Nah, kemarin pada pertemuan kedua kita sudah membahas tentang ciri-ciri menganalisis. Pada pertemuan ketiga sebelum kita menyusun kerangka, saya ingin bertanya juga. Saya akan mengulang kembali, mereview kembali, jangan sampai materi yang sudah saya sampaikan pada pertemuan berikutnya lupa. Setuju? Oke, coba saya ingat lagi. Saya mau bertanya kepada siapa yang bisa jawab, langsung angkat tangan ya. Oke, pertama kita mulai dari pengertian. Dari pengertian apa itu observasi? Oh, Sinta, silakan Sinta. Teks laporan hasil observasi adalah gaya teks yang khusus untuk melaporkan hasil observasi secara sistematik atau teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan suatu berupa hasil sebuah pengamatan observasi. Oke, jadi observasi itu, terima kasih. Tepuk tangan dong buat Sinta. Jadi apa kata kuncinya di situ? Apa yang itu kata kuncinya dari observasi di situ? Hasil. Berarti sudah dilakukan belum? Sudah. Jadi namanya observasi itu sudah dilakukan. Kemudian saya mau bertanya lagi, ciri-ciri. Nah, apa dari ciri-ciri dari sebuah teks observasi? Siapa yang bisa jawab? Ya, Sandi, silakan Sandi. Teks observasi ada empat. Yang pertama menambahkan pengetahuan, kedua bersifat kekinian, jika diberi secara lengkap dan sempurna, yang keempat sebanyak universal dan global. Oke, sifatnya universal dan global. Itu ciri-ciri dari bagian dari sebuah teks observasi. Nah, saya ingin bertanya satu lagi atau mungkin dua kali lagi. Tujuan dari kita membuat sebuah teks observasi tentunya ada sebuah tujuan, ya tidak? Oke, saya mau bertanya apa tujuannya? Oh ya, silakan Anissa. Tujuan teks observasi ada 5, yaitu mengatasi suatu persoalan, menemukan teknik atau cara terbaru, mengambil keputusan yang lebih efektif, melakukan pengawasan dan perbaikan, mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Oke, siap. Jadi itulah tujuan dari teks observasi. Jadi katakannya dari observasi, satu pengamatan, yang kedua hasil, yang ketiga sudah dilakukan. Ada lagi yang ingin memberikan tanggapan atau yang belum saya tanyakan tapi ingin menambahkan? Coba masnya, silakan. Siapa? Oh ya, silakan. Sandra ini ya. Oke, Sandra. Silakan Sandra. Fungsi laporan: A. Memberitahukan atau menjelaskan tanggung jawab tugas dan kegiatan. B. Memberitahukan atau menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan keputusan atau pemecahan masalah. C. Merupakan sumber informasi. Dan D. Merupakan bahan untuk pendokumentasian. Oke, jadi tentang sebelum kita belajar lebih jauh lagi, pengertian sudah diketahui, ciri-ciri sudah diketahui, kemudian kita juga sudah mengetahui tujuannya, kita juga sudah mengetahui fungsi dari teks laporan hasil observasi itu sendiri. Nah, sebelum kita melangkah, sepertinya kita perlu melakukan mindfulness dulu. Mindfulness di situ adalah menghilangkan semua pikiran. Sepertinya di sini masih mikirin PLS. Saya akan memutarkan sebuah video, ya. Video mungkin di sini lebih kepada sifatnya instrumen, ya. Di sifatnya instrumen. Coba semuanya HP-nya ditaruh dulu, karena nanti kita akan buat sebuah video kan. HP-nya ditaruh dulu, semuanya relax. Kemudian apa ya? Ikuti instruksi saya, oke? Jadi saya akan putarkan sebuah video dan nanti kita akan rasakan bagaimana kondisi kita saat ini. Nah, semuanya coba bersiap dalam kondisi siap. Jadi kita akan melakukan mindfulness, yaitu tekniknya adalah stop. S-nya itu adalah stop.
T ini adalah take and deep. Yang kedua, tarik nafas dalam-dalam. Kemudian lepaskan. Nanti pokoknya instruksinya ikuti saya ya. Saya akan putarkan videonya, mungkin videonya agak yang mungkin bisa mendukung bahwa apa yang kita rasakan saat ini. Oke, relax. Pejamkan mata kalian dulu semuanya. Oke. Kemudian bayangkan kalau kalian itu berasa kayak di pantai, berasa di pantai. Kemudian di situ ada kelapa yang melambai-lambai. Kemudian lepaskan semua pikiran, ya, nggak ada beban. Pokoknya kalau yang tadi berangkat sekolah nggak dikasih uang jajan, emosi misalnya, lupakan itu semuanya bahwa tujuan kita adalah belajar. Yang kedua, coba mulai relax, tarik nafas dalam-dalam. Coba hirup, nafasnya dihirup. Ya, terus lepaskan perlahan-lahan. Coba benar-benar tarik nafas lagi, gitu ya. Kemudian rasakan udara yang benar-benar kalian masuk ke rongga hidung kalian. Rongga kalian itu kayak mana rasanya? Seperti saya rasakan tadi. Tahan, kemudian coba lepaskan perlahan. Relax sekali bahwa udara yang benar-benar masuk itu benar-benar ada anugerah dari Tuhan. Dan kita coba merasakan bahwa kita perlu bersyukur. Karena mungkin kalau kita menunggu 1 tahun itu harganya jutaan rupiah, dan ternyata kita diberikan dengan luar biasa dan dengan sehat, ternyata kita bisa menuju di jalan sehat. Coba rasakan perlahan-lahan. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian untuk mulai belajar kita lebih relax lagi, lebih santai lagi. Seperti itu. Yuk kita mulai lagi, tarik nafas, tahan. Nah, kemudian nanti kita merasa bahwa kita ada di pantai. Coba bayangkan apa saja kalau mudah-mudahan dari anak-anak pajak ini sudah membayangkan bahwa kita berhayal kayak kita liburan santai, kemudian kita menikmati udara segar. Coba rasakan. Oke, rasakan secara perlahan, nikmati udara yang masuk di rongga mungkin ya. Nah, seperti itu. Mungkin kita di sini akan belajar lebih menikmati bahwa dan juga kita mensyukuri bahwa anugerah yang diberi Tuhan yaitu adalah kita kesehatan yang luar biasa. Oke, rasanya cukup. Jadi sebelum kita mulai, coba buka mata kalian perlahan-lahan. Apa yang kalian rasakan? Coba bisa. Apa yang kamu rasakan setelah relaksasi tadi? Lebih tenang ya? Oke, lebih tenang, lebih tenang. Dan mungkin kamu kalau saya kasih info emotion di sini, apa yang kamu ingin gambarkan? Oh, kamu ada pena itu belum ada ya? Silakan tuliskan. Mungkin kita bisa membuat emotion ya. Apa yang kamu rasakan saat ini? Boleh kamu menuliskan atau membuat gambar di sini. Kalau emotion kan ya. Oke, jadi silakan kalian gambarkan mungkin ekspresi kalian untuk setelah merasakan pagi ini seperti apa setelah kita mindfulness. Silakan gambar mungkin orang lagi bahagia, apa lagi senyum. Silakan nanti kita tempel di laptop ini jadi. Nah, di situ. Silakan, apa yang lainnya belum ada?
Silakan kalian gambar wajah kalian itu seperti apa untuk hari ini. Baik ya. Yes ya. Silakan sudah. Gambar wajah kalian hari ini perasaannya bagaimana? Silakan, nggak apa-apa. Apakah gambar novel atau gambar apa saja? Silakan. Yang mengekspresikan bahwa kalian itu hari ini perasaannya bagaimana. Kalau emang lagi sedih ya nggak apa-apa. Kalau lagi bahagia bahagia. Sudah? Kalau sudah boleh saya ada tulisannya di situ. Boleh dikasih gambar, dikasih tulisan. Tidak tahu ekspresi kalian apa, ada gambar, ada tulisannya gitu ya. Maka ya boleh. Bahagia, luar biasa bahagia. Misal lagi bahagia. Kemudian sudah, kalau sudah, misal sudah sini saya bantu untuk menempelkannya ya. Oke. Bahagia. Mungkin nanti boleh ditempel di sini tidak apa-apa. Yang lainnya kalau mau maju ke depan nggak apa-apa. Rizky, kamu bagaimana Rizky? Rizky, kamu nggak jago gambar ya? Mantap. Kasih jempol lah kalau mantap. Kayak gitu. Tapi takutnya nanti tergiur lagi sama cewek yang godain. Oke, sudah ya. Sudah. Ini saya tegakkan kalau misalnya kamu menyetelkan ini. Ya, kita kasih tulisan. Tempel di situ nggak apa-apa. Ya. Oke, good. Thank you. Yes, ya. Dan alhamdulillah. Oke, hijau ya, sudah Pak dari mana? Sekarang boleh berbicara itu ya. Ya, jadi alhamdulillah saya mencoba bahagia, senang bahagia kita dibarengkan gitu ya. Nah, oke, baik. Ada sesi selanjutnya. Ternyata kita bisa lebih. Pada sesi berikutnya, sebelum kita mulai akan menyusun sebuah prestasi, ya, karena sudah Bapak putarkan tentang video kamu juga. Tapi hari ini akan saya putarkan kembali, kita akan buka, kalau nanti disimak, ya. Dan bagaimana galuba itu sendiri, seperti apa prosesnya, dan saya akan lihatnya ya. Coba video saya membuat sebuah mencari videonya. Ada yang ingin menceritakan hari ini bagaimana perasaannya? Mungkin Herlino, apa yang kamu ekspresikan tadi? Senyum. Kamu hari ini bahagia tidak? Oke. Apa yang membuat kamu bahagia hari ini? Rasanya rileks? Oh, berasa ke pantai. Oke, nanti kita kalau sedang ke pantai ya harusnya ya. Harus itu kita ya dengan dunia pekerjaan. Harusnya kita sudah relaksasi, kita ke pantai ya.
karena kita lagi bermasalah. Kita simak bersama video gambar ubah ini ya. Nah, sebelum nanti kita lihat. Nah, silakan disimak dulu. Oke. Dari video ini kita akan membuat sebuah kerangka bahwa dari struktur teks observasi itu ada apa saja. Yang pertama deskripsi umum, kemudian apa deskripsi bagian, kemudian apa lagi ada itu? Ya, ada deskripsi bagian atau manfaat dan juga kesimpulan. Nah, di situ dari video tadi kita akan membuat kerangkanya dari laporan hasil observasi. Nah, coba dari semua yang ada di situ kalian coba tuangkan ke dalam sebuah media karton, ya. Nah, di situ silakan bekerja sama. Nah, nanti Pak Zaki akan melihat kreativitas kalian dalam menyusun sebuah teks laporan hasil observasi. Boleh dalam bentuk kerangka mind mapping ataupun dalam bentuk kreativitas menurut kalian seperti apa. Oke? Bisa dipahami? Nah, video tadi cukup membantu dan kemarin juga sudah saya sediakan teks ya, teks gambar ubah. Di situ kalian tuangkan dalam sebuah media karton ya. Untuk saat ini bentuknya masih kerangka bukan dalam bentuk teks ya. Nah, ada pertanyaan dari itu? Cukup jelas? Oke, silakan kalian bekerja sama dengan kelompoknya. Kalau tidak ada apa sebenarnya ada kesulitan, silakan nanti bertanya pada Pak Zaki, oke? Oke, silakan. Oke. Oke. Ada pertanyaan ya? Oh ya silakan. Kartonnya ada. Oh iya kartonnya belum saya kasih ya. Ya. Oke. Nah, kita manfaatkan yang memang ada. Oke, ini saja. Ayo. Nah, dibuat kayak ini, nanti dibuat yang cantik. Ya, silakan selamat bekerja. Nah,
boleh nggak ini? Kerja ya. Dibuat semenarik mungkin boleh ya. Jangan terlalu kaku, tidak apa-apa. Boleh bekerja sama, jangan ragu-ragu tulisannya. Mungkin nanti setelah beberapa ditulis, angkanya saja dulu. Nah, karena kita dalam tadi sebuah video tadi, sambil kalian simak tidak apa-apa. Kalau ada yang lupa. Ya, selamat bekerja. Kamu sih nggak tahu apa harus itu. Harusnya kamu di sini nggak tahu, jadi nggak harus. Jadi nah, kita lagi bekerja sama. Nah, ya yang penting pekerjaannya selesai tepat waktu dan apa yang dibuat. Jadi kalau misalnya bisa boleh bagian-bagian biasa nggak apa. Oke. Oke, ada masalah.
Keliling, Pak. Oke, gimana? Jadi ini kelompoknya batik jumputan ya. Kalau kain gambo ini merupakan batik kain jumputan. Dan memang ini merupakan dari bagian khas Kabupaten Musi Banyuasin. Jadi kalau kalian ini harus tahu bahwa Gambo Muba itu merupakan produk eco fashion. Karena apa? Dia itu menggunakan getah gambir alami yang memang itu tidak berbahan kimia. Jadi benar-benar itu menggunakan getah alami dan tidak melakukan pencemaran lingkungan ketika di sini karena getahnya diambil. Nah, kalau di desa biasanya itu juga buat semi. Tahu semi? Yang pilak-pilak itu. Jadi kalau anak kecil pilak itu dikasih getah gambir. Itu mitosnya, tapi emang bisa sembuh juga sih. Nah, di situ. Nah, kita lihat kelompok ini sudah mulai bekerja dengan baik dan nanti akan melaporkan hasilnya. Ya, oke. Nah, ini menarik sekali kelompok batik jemputan. Nah, diringkas aja karena ini kan lagi dalam bentuk kerangka ya. Nanti teksnya bisa saja membuat secara individu atau mungkin secara kelompok. Nah, kelas yang sebelumnya itu sudah menggunakan media kan? Kanva yang sudah saya bagikan ini kelompoknya Anissa ya ini ya. Anissa ya. Ini ya. Nah ini punya Anissa kemarin saja. Nah kan? Oke, masih ada. Kalau inilah Anissa nih, coba ditunjukin ke kamera. Ini adalah produk Anissa terkait dengan Gambo Muba teks observasi. Oke, siap. Kemudian saya lihat ini punya Francisco yang baru saya buat. Tapi kita mulai lagi dengan produk yang baru. Saya mau lihat punya tidak. Iya. Nanti Kurniawan Herlino. Nah ini punya Herlino. Herlino masih ada. Nah, tunjukin kamera Herlino. Nah itu yang sudah kita lakukan. Bagus sekali ternyata ya. Kelompoknya Ilham kayaknya nggak ada. Mana nih kelompoknya Ilham? Oh Herlino ngumpul 2 ya. Oh iya Herlino ngumpul 2, satunya untuk saya ya. Satunya sudah dikasih penilaian, satunya belum. Oke, siap. Jadi kita sudah mulai membuat kerangkanya dan boleh diperlihatkan hasilnya. Nah mungkin dari kelompok batik jumputan di sini bisa diperlihatkan bahwa ini adalah kerangkanya dulu. Kita akan membuat sebuah teks observasi dari sebuah video yang nantinya tadi sudah disimak. Mungkin bisa dibacakan sama Herlino, silakan. Jadi kita ringkas menjadi Gambo Muba merupakan batik khas bumi Serasan Sakate. Itu bagian apa di situ? Bagian pernyataan umum ya. Oke, siap. Nah, bagian deskripsi bagiannya apa saja bisa dibacakan? Oke, coba Anissa, silakan Anissa, deskripsi bagiannya apa saja di situ? Yang pertama proses pembuatan, kemudian proses menjadi bola, proses pengikatan kain, proses perendaman kain, proses pengeringan kain. Oke, kesimpulannya ada tidak? Kesimpulannya di situ sudah dibuat belum? Oke, silakan lanjutkan sampai ke tahap kesimpulan. Jadi dari sebuah observasi di situ kita diminta untuk membersihkan deskripsi umum, kemudian deskripsi bagian ataupun manfaat, dan di situ ada kesimpulannya. Ini sudah sampai semua belum? Kesimpulannya, oke lanjutkan sampai ada kesimpulannya. Jangan sampai tidak ada kesimpulannya.
Kelompoknya Rizky bagaimana kelompoknya Rizky? Sudah sampai tahap apa kelompoknya Rizky? Oke, siap. Wah, keren sekali. Nah, baik. Nah, kita buat rangkaiannya saja dulu. Nanti kita buat menjadi sebuah tulisan yang benar-benar menggambarkan tentang gabung ubah. Oke, anak-anak, sepertinya waktunya sudah mendekati habis. Ya, nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya atau kita karena kalian sudah mendapatkan videonya, kemudian nanti kalian akan melanjutkan kerangka itu menjadi sebuah teks observasi. Di sini sebelum saya berikan penutup, ada pertanyaan dari kalian? Oke, tidak ada. Kemudian kalau saya sudah memberikan sebuah apa ini ya? Sebuah catatan mana tadi ya? Oke, di sini warna-warni. Saya berharap kalian pilihnya warna-warni juga. Ya, kalian boleh memilih satu. Kemudian di sini ada refleksi kecil saja. Semakin kecil di sini kalian kecil. Terlalu kecil kayaknya. Terlalu kecil ya. Terlalu kecil. Kalian tidak besar dikit. Oh, di sini warna-warni. Jadi kalian boleh memberikan sebuah refleksi bagaimana perasaan pembelajaran hari ini. Apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian rasakan, kemudian bagaimana perasaan hari ini. Kalau tadi sudah ada emotion, kemudian nanti bisa direkam. Kemudian apa yang kalian rasakan hari ini. Kalian tuangkan pada apa ya? Deep note di sini ya, stick note di sini. Kalian bisa menggambarkan bagaimana perasaan hari ini. Ya, sebelum kita tutup. Belum nanti ada berapa pertanyaan. Silakan Ki, kelompok ini kelompok pink. Oke, kelompoknya Herlino kelompok kita kuning. Ya, kuning dia adalah lantai. Oke, sekarang kelompoknya Sinta adalah kelompok hijau. Oke, ya. Oke, silakan tuliskan di situ refleksi dari hasil pembelajaran hari ini. Bagaimana apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian rasakan, bebas. Kalian bisa menuangkan di situ dan tidak perlu berwaktu yang lama. Nah, silakan. Oke. Sudah? Sudah. Ya. Mungkin Anissa bisa menuliskan refleksi di sini juga tidak masalah. Ditambahkan nanti bisa direkam. Silakan kamu jawab pertanyaan-pertanyaan singkat ini dengan langsung di sini saja, tidak apa-apa. Saya selalu berdoa sebelum sudah dengan pembelajaran kamu jawab iya atau tidak seperti itu ya. Silakan ditulis nanti biar direkam. Sebagai sampel saja. Jawab di sini ya. Sudah, coba saya ingin melihat apa Herlino perasaannya hari ini. Apa yang kamu dapatkan silakan sampaikan, tidak apa-apa. Saya senang. Senang. Saya bisa mendapatkan apa itu observasi. Oke. Bisa menulis juga ya. Bisa menulis. Oke, bisa membaca. Nah, bagus sekali. Pelajaran Sir Jaki sangat menyenangkan. Alhamdulillah. Jadi ini sangat kreatif sekali ya kelompok ini. Jadi tinggal nanti kita bikin kerangka ini menjadi sebuah teks observasi. Oke. Bagaimana Sandi perasaannya hari ini Sandi? Oke, mengetahui hal yang baru. Minimal kamu tahu bahwa gabung ubah itu merupakan produk eco fashion. Kemudian apa lagi tadi yang kamu dapatkan di situ? Gabung ubah merupakan kain. Apa di situ? Punya ubah bukan? Ya. Itu punya khas asli punya ubah. Oke, sambil menunggu Anissa menuliskan refleksi dan mungkin nanti semuanya akan menuliskan ya. Oke, coba saya mau tanya sama kelompoknya. Apa ini kelompok dua? Kelompok satu tadi ya? Lepas di sini. Kelompok satu ini kelompok gabung.
belum selesai secara 100% ya. Apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Rizky, apa Ki? Sangat senang, tapi mukanya jangan gak bahagia dong. Bahagia tidak mukanya? Iya. Rizky ini PS2 ya? Bukan ya? Oh, di kelas 3. Siap. Ham, apa yang kamu dapatkan dalam di situ, Ham? Belajar menulis teks. Oh, belajar menulis teks observasi atau laporan hasil observasi. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Oke, baiklah anak-anak, karena kita sambil sudah selesai refleksinya Anissa. Oke, silakan selesaikan sambil kita menunggu. Semuanya boleh ditempel di sana biar nanti bisa lihat dan nanti boleh dekat di situ juga hasil dari refleksi kita. Terima kasih dan semuanya sudah menuliskan. Mudah-mudahan hari ini bahagia ya. Oke. Baiklah. Oke, boleh kesini. Ini adalah refleksi yang sudah dibuat oleh Anissa. Oke, sebelum saya tutup, saya ingin membacakan mungkin beberapa ungkapan perasaan kalian pada pembelajaran hari ini. Yang pertama di sini, saya sudah mengetahui tentang Gamomuba yang ada di Musi Banyumasin. Jadi lebih tahu ya. Yang kedua, saya menjadi mengerti bagaimana proses pembuatan Gamomuba dan manfaat Gamomuba di sini. Wah, luar biasa. Dan boleh geser ke sini sedikit. Nah, saya bisa tahu apa itu teks laporan hasil observasi yang sesungguhnya. Kemudian senang telah mempelajari bahasa Indonesia untuk hari ini. Oke, semuanya tepuk tangan untuk kita. Dan biasa untuk hari ini, untuk pembelajaran hari ini mudah-mudahan kalian bahagia. Kemudian ya, tadi kita sudah melakukan mindfulness dan teknik stop. Kita lebih berhenti sejenak memikirkan pelajaran-pelajaran yang lain, fokus pada pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian kita membayangkan kita berada di pantai. Kemudian kita menghirup udara yang sangat segar di pantai. Ini sambil minum slogan. Enak gak ya itu? Enak banget. Anissa mau? Malah ya, walaupun karena di sini ada pantai kan buru misalnya gitu ya. Dan yang terakhir adalah kita merasa bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita menghirup udara dan kita bebas tanpa harus banyak kayak ini. Kita harus berjuang kita. Kalau kita membutuhkan berapa tahun, karena hitungannya bukan menit tapi detik, ya. Dan kalau masih lepas saya sering manusia. Baiklah, sepertinya kita cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Kita berdoa. Saya meminta kepada mungkin Herlino ataupun Sandi boleh duduknya kembali posisi semula. Atau Rizky yang akan doa untuk hari ini. Kalau tadi sudah Ilham, mungkin sebelah sini ya. Sandi silakan. Doanya kita tutup dan mudah-mudahan hari ini mendapatkan berkat dari Tuhan yang Maha Esa. Amin. Silakan Sandi bikin doanya. Oke, terima kasih semuanya. Kita sudah membuat sebuah kerangka teks laporan hasil observasi berdasarkan kelompok masing-masing dan kita sudah mengakhiri dengan berdoa bersama. Dan saya tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.